Italia menghibahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi yang telah dipensiunkan kepada Indonesia. Ini artinya kapalnya diberikan gratis, akan tetapi Indonesia tetap harus menanggung biaya sebelum bisa menggunakan kapal induk tersebut. Secara total, Indonesia mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar 7,5 triliun rupiah untuk bisa menggunakan kapal induk Garibaldi. Biaya besar ini digunakan untuk perbaikan, pembaruan sistem, pelatihan awak kapal, pengiriman kapal dari Italia ke Indonesia, dan biaya operasional lainnya. Di sisi lain, untuk ukuran kapal induk, biaya yang dikeluarkan Indonesia sebenarnya sangatlah murah, sebab jika membangun kapal induk dari nol, biayanya sangatlah gila karena bisa mencapai ratusan triliun. Sebagai contoh, kapal induk milik Amerika Serikat Gerald R. Ford, biayanya itu lebih dari 200 triliun rupiah. Nah, selain biaya yang mahal banget, Indonesia pada dasarnya emang gak punya kemampuan untuk membuat kapal induk, dan di dunia ini emang gak ada yang memperjualbelikan kapal induk baru. Entah itu karena biaya pembangunan dan pengembangannya yang sangat mahal, maupun karena kerahasiaannya. Terlepas dari itu semua, tak sedikit pengamat yang berpendapat langkah Indonesia ini terlalu ambisius, dan pendapat ini tidak didasari oleh kepemilikan kapal induk itu salah, melainkan karena selama ini Indonesia lebih sering memperkuat angkatan lautnya dengan kekuatan skala menengah, contohnya kapal selam. Selain itu, sejak Perang Dunia Kedua hingga kini, kapal induk itu identik dengan negara-negara besar yang memiliki anggaran militer yang besar pula. Nah, Indonesia yang anggarannya itu tentu tak akan bisa menyaingi negara-negara besar, dianggap kurang pas untuk mengelola kapal induk. Sayangnya, kesempatan untuk bisa memiliki kapal induk tentu tak bisa dilepas begitu saja, mengingat arah politik dunia itu tak pasti, apalagi sebagai negara luas dengan lautan yang membentang dari Samudra Hindia hingga Pasifik. Peran kapal induk tentu sangatlah berguna. Seperti yang diketahui, Garibaldi merupakan kapal induk kelas ringan milik Angkatan Laut Italia yang dipensiunkan pada Oktober 2024 setelah bertugas hampir 40 tahun, dan salah satu alasan dipensiunkan kapal induk ini karena Garibaldi emang sudah gak cocok dengan kebutuhan Italia. Kemudian, meskipun telah digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama, Garibaldi kondisinya itu masih sangat bagus dan diperkirakan bisa beroperasi sekitar 15 hingga 20 tahun lagi setelah diperbaiki dan diperbarui. Lalu, untuk spesifikasinya sendiri, sebagai kapal induk kelas ringan, Garibaldi panjangnya itu sekitar 180 meter dan beratnya mencapai 14.000 ton. Tak lupa, untuk kelasnya, Garibaldi itu tergolong sangat cepat karena kecepatannya bisa mencapai sekitar 56 km per jam. Beralih ke kapasitas yang bisa diangkut kapal, Garibaldi itu mampu menampung sekitar 830 orang dan bisa membawa 12-18 unit pesawat atau helikopter. Tak berhenti di sini saja, Garibaldi juga dilengkapi sistem pertahanan mulai dari rudal, meriam, torpedo, radar, hingga sistem khusus untuk mengacaukan radar musuh maupun rudal musuh. Sayangnya, kapal induk ini tidak bisa membawa segala jenis pesawat jet tempur, sebab pada dasarnya Garibaldi dirancang khusus untuk jet tempur yang bisa lepas landas di landasan pendek dan juga lepas landas serta mendarat secara vertikal layaknya helikopter. Itulah mengapa jet tempur yang bisa dibawa Garibaldi sangatlah terbatas, yaitu hanya FV-8B Harrier 2 dan F-35B Lightning II saja. Di era sekarang, yang paling ideal untuk Garibaldi hanya F-35B saja, dan Indonesia tidak punya keduanya. Jadi, banyak yang percaya Garibaldi akan dijadikan pangkalan helikopter atau lainnya, sebab Garibaldi itu emang bisa digunakan untuk banyak fungsi, tidak hanya untuk perang saja, mulai dari patroli, kapal komando jarak jauh, dan juga untuk menjalankan bantuan kemanusiaan. Sampai sini, mungkin ada yang penasaran, kok Garibaldi gak dipasang sistem catapult atau sistem pelontar pesawat saja agar segala jenis jet tempur bisa diterbangkan dari Garibaldi? Untuk menjawab hal ini, sangatlah sederhana. Sekali lagi, Garibaldi dirancang khusus untuk bisa membawa jet tempur
tanpa memerlukan sistem pelontar pesawat karena sistem ini selain mahal dan pengoperasiannya sangat rumit, juga membutuhkan landasan yang panjang seperti kapal induk raksasa milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford. Ini tentu saja tidak sesuai dengan kebutuhan Italia saat itu yang tidak memiliki kepentingan untuk harus punya kapal induk raksasa layaknya Amerika, dan Italia juga tak ingin mengeluarkan biaya banyak tapi tetap bisa membawa jet tempur. Nah, Garibaldi adalah jawabannya. Meski ini dianggap kekurangan di era sekarang, tapi pada masanya bagi Italia kekurangan ini merupakan kelebihan. Kemudian beralih ke bahan bakar, Garibaldi itu tidak memakai reaktor nuklir melainkan memakai solar khusus untuk kapal perang sehingga bisa menyalakan mesin turbin gas. Bagi yang nggak tahu, turbin gas itu sederhananya bayangin aja mesin jet pesawat tetapi dipasang di dalam kapal, dan mesin inilah yang memutar baling-baling kapal sehingga kapal bisa bergerak cepat. Di sisi lain, karena tidak menggunakan reaktor nuklir, maka itu artinya Garibaldi harus sering mengisi bahan bakar. Bahkan untuk operasi jarak jauh, Garibaldi harus disertai kapal tanker pengisi bahan bakar.